Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang materi manajemen sumber daya manusia. Langsung saja untuk yang pertama, definisi dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua istilah. Yang pertama manajemen dan yang kedua sumber daya manusia. Nah, manajemen merupakan suatu tindakan yang terencana, meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, gunanya ini untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Nah, dalam definisi lain juga disampaikan oleh Pak George. Nah, menurut beliau, definisi dari manajemen itu adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan mengikutsertakan orang lain. Nah, ada juga ini dari Pak Tom de Guinars. Pak Tom ini menyebutkan bahwa definisi dari manajemen adalah suatu proses yang berkaitan dengan bimbingan kegiatan kelompok berdasarkan tujuan yang harus dicapai dengan melibatkan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia. Nah, selain itu juga disampaikan oleh Pak Robert. Nah, Pak Robert berpendapat bahwa manajemen ialah proses bekerja dengan dan melalui orang-orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan yang dalam pelaksanaannya itu meliputi perencanaan, terus pengorganisasian tadi, terus pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan itu. Nah, untuk yang berikutnya definisi dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menurut Nawawi dijelaskan dalam 3 pengertian. Nah, pengertian yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua, potensi manusiawi sebagai penggerak jalannya organisasi. Nah, dan yang ketiga, potensi yang merupakan aset dalam suatu organisasi yang dapat digunakan untuk mewujudkan suatu organisasi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi atau manusia itu sendiri yang dapat berguna bagi tercapainya tujuan suatu organisasi. Nah, jika digabungkan, manajemen sumber daya manusia itu pada dasarnya merupakan penjelasan dari bentuk manajemen yang dirancang dan saling berkaitan, yang mengarah pada perilaku anggota untuk mencapai tujuan individu dan organisasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan proses pengelolaan potensi manusia yang nantinya dapat berguna bagi dirinya sendiri maupun berguna untuk organisasi yang sedang ia ikuti. Nah, dan tentunya itu menjadi bekal untuk tercapainya suatu tujuan individu maupun organisasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai definisi dari manajemen sumber daya manusia, dan untuk subbab berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Inisa dengan NIM 9321058117 dari kelas D. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Harjo tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya tentang tujuan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwasanya manfaat apa yang bisa kita peroleh dari manajemen sumber daya
manusia terhadap suatu perusahaan tersebut, yang mana tujuan manajemen sumber daya manusia itu untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut melalui sejumlah cara bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, yang mana tujuan ini untuk menuntun studi dan praktek manajemen sumber daya manusia yang bisa kita kenal juga dengan manajemen personalia. Nah, kalian masih ingat kan manajemen personalia? Manajemen personalia itu merupakan suatu bidang ilmu untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar lebih efektif dan efisien dalam setiap tugasnya. Kemudian bisa membantu suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, dengan mengembangkan suatu kecakapan para pegawai tersebut dimaksudkan sebagai bentuk usaha para pemimpin untuk lebih memperhatikan kinerja para karyawan lebih efektif dalam setiap tugasnya. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi juga harus mengembangkan manajemen sumber daya manusia, karena di dalam investasi manajemen sumber daya manusia itu memberikan feedback yang jauh lebih besar. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwasanya tujuan manajemen sumber daya manusia itu untuk meningkatkan kontribusi orang-orang yang ada di perusahaan tersebut dengan memberikan produktivitas suatu organisasi yang bersangkutan, yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan organisasional, yang kedua, tujuan fungsional, dan yang ketiga, tujuan sosial, dan yang keempat, tujuan personal. Yang pertama, tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini tujuan manajemen sumber daya manusia yang disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut, yang mana dapat kita ketahui bahwasanya bagaimana manajemen sumber daya manusia itu memberikan kontribusi terhadap pencapaian suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian pengembangan organisasi itu bertujuan untuk mempertemukan perubahan dan pengembangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa produktivitas itu tergantung pada efektivitas kinerja karyawannya, seperti itu. Nah, walaupun secara formalnya itu manajemen sumber daya manusia membantu manajer, akan tetapi manajer pimpinan itu juga harus bertanggung jawab atas kinerja para karyawannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen sumber daya manusia itu untuk membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti itu. Dan yang kedua, tujuan fungsional. Secara fungsional itu manajemen sumber daya manusia memelihara bagian-bagian luar tugas untuk lebih optimal dalam setiap tugasnya. Jadi tidak hanya fokus satu titik saja, tetapi bagian-bagian lain juga harus diperhatikan, seperti itu. Yang mana tujuan fungsional ini ditujukan untuk memelihara kontribusi suatu departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Dan sumber daya manusia itu menjadi berharga, menjadi sangat lebih penting lagi
Lebih penting lagi, jika manajemen sumber daya manusia itu memiliki kriteria yang lebih rendah dari kebutuhan organisasi, itu tujuan secara fungsional. Yang ketiga, tujuan sosial. Tujuan sosial ini di setiap masyarakat, suatu organisasi itu harus memberikan manfaat, harus memberikan keuntungan, memberikan dampak yang bagus terhadap masyarakat itu. Oleh karena itu, dalam setiap organisasi juga memerlukan pengembangan sumber daya manusia untuk menghindari hal-hal negatif, dampak negatif dari masyarakat itu. Nah, ditujukan secara etis dan sosial untuk merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan dari masyarakat agar terhindar dari dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, untuk setiap anggota organisasi itu harus menjaga etika, moral, sikap, memberikan dampak positif terhadap masyarakat, agar masyarakat itu tidak menilai jelek terhadap kita, tidak memberikan dampak negatif terhadap organisasi tersebut. Seperti itu tujuan dari sosial. Nah, kemudian yang keempat, tujuan personal atau pribadi. Nah, tujuan personal atau individual, dalam setiap anggota harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu untuk memberikan motivasi terhadap karyawan tersebut, terhadap anggota-anggota organisasi tersebut, agar lebih mencapai tugasnya itu lebih efektif dan efisien, seperti itu. Kemudian ditujukan untuk membantu seorang karyawan dalam setiap tugasnya mencapai tugasnya, yang mana nanti akan berdampak positif untuk mempertinggi individual dari suatu organisasi tersebut. Nah, dari tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia yang di atas tadi, dapat kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu adalah seorang manajer, yang mana setiap harinya itu orang memanajemen diri sendiri, bahkan keluarga. Ada 3 macam sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai impian yang diharapkan. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya kapital seperti dana, uang, kemudian penghasilan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan dari presentasi teman saya. Jadi saya kebetulan kebagian materi langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia. Jadi langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia itu saya ringkas ada 5 tahapan. 5 tahapan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan. Kemudian yang kedua, pertimbangkan semua pelatihan beserta manfaat. Yang ketiga, penentuan program. Yang keempat, penentuan sasaran. Dan yang kelima, membuat rencana pra-kegiatan, pas-kegiatan, dan pasca-kegiatan. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Jadi ketika membahas tentang tahapan pengembangan sumber daya manusia, yang pertama adalah penentuan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita itu apa dulu. Nah, nanti kita bisa tahu apa yang harus kita sediakan, apa yang harus kita aplikasikan dalam kegiatan tersebut. Itu yang pertama, jadi penentuan kebutuhan.
Jadi intinya bagaimana kita seumpamanya dalam suatu suatu perusahaan ataupun organisasi, berarti kita harus cari tahu dulu kebutuhan kita apa. Berarti intinya di sana kita mencari bisa dikatakan kita mencari kelemahan yang ada di kita, yang ada di organisasi maupun ada di lingkup lingkup pabrik ataupun apa, itu yang di sana lah pokok di intinya kita tahu dulu kebutuhan kita apa, baru nanti kita bisa melakukan suatu kegiatan yang sekiranya kegiatan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran. Yang kedua adalah pertimbangan semua pelatihan beserta manfaat. Jadi kita punya angan-angan di sana, beberapa pelatihan dan juga manfaat-manfaat yang ada. Jadi ketika sudah tahu kebutuhan apa, kemudian kita punya gambaran beberapa pelatihan yang sekiranya cocok untuk mengisi suatu kekurangan dalam organisasi ataupun dalam perusahaan ataupun semuanya lah yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga penentuan program, dan yang keempat penentuan sasaran. Jadi penentuan program dan sasaran ini berkaitan, yaitu penentuan program itu kan ketika kita tahu apa yang harus kita sediakan, berarti kita tentukan program kita apa. Jadi kita sudah punya beberapa gambaran mengenai beberapa pelatihan ini, dan yang mana yang sekiranya ini bisa kita lakukan dan bisa manfaatnya bisa tepat sasaran pada apa yang kita inginkan. Nah, itu berarti kita menentukan program dulu, kemudian selanjutnya menentukan sasaran kita bahas umpamanya programnya tentang pelatihan suatu pelatihan IT. Nah, berarti sasaran kita di apa? Sasaran kita katakanlah di bagian, katakanlah dalam suatu perusahaan ada bagian lembaga pers. Nah, lembaga pers kebetulan ini setelah kita analisis, setelah kita cari kebutuhan kita apa, ternyata lembaga pers ini kurang dalam dalam editing ataupun dalam pokok bidang perkomputeran. Mereka hanya aktif di tulis menulis yang berbau sastra. Nah, yang berbau editing itu mereka kurang. Berarti ketika kita tahu suatu kelemahan, suatu kebutuhan yang harus kita penuhi, berarti kita menyusun program di sana, dan kemudian kita menentukan sasaran kita. Berarti sasaran kita apa? Sasaran kita di lembaga pers tadi. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu membuat rencana prakegiatan, pasca kegiatan dan juga pasca kegiatan. Jadi suatu agenda itu menjadi tanggung jawab suatu panitia adalah mulai dari awal sebelum kegiatan, kemudian pas kegiatan dan juga pasca kegiatan. Itu yang dinamakan pelatihan, karena pelatihan nanti ada follow up-nya sendiri. Jadi seperti halnya kita pra kegiatan. Berarti nanti membahas apa di pra kegiatan itu? Nanti kita membahas apa yang perlu disiapkan pada saat kegiatan tersebut. Nah, jadi semacam sosialisasi kepada calon peserta yang nanti akan mengikuti kegiatan. Nah, kemudian itu tanggung jawab pertama. Tanggung jawab kedua adalah ketika kegiatan. Ketika kegiatan, bagaimana kita mengawal kegiatan tersebut agar berjalan lancar dan sukses. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab ketika pasca kegiatan. Bagaimana kita mengawal peserta, kita follow up mereka terkait materi-materi yang disampaikan di pas kegiatan tersebut. Jadi tanggung jawab dari panitia itu di sini ada 3, yaitu kemudian pas kegiatan dan juga pasca kegiatan. Jadi mungkin itu langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ditentukan dulu kebutuhan kita apa, cari dulu kelemahan kita apa. Kemudian ketika kita tahu kelemahan kita di sana, kita tutupi dengan apa? Dengan kita membuat program yang mana program tersebut ditujukan untuk mengisi suatu kekurangan yang ada dalam bagan suatu organisasi kita ataupun suatu perusahaan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan suatu program ataupun kegiatan yang mana manfaatnya akan bisa dirasakan oleh kita bersama, oleh organisasi maupun oleh perusahaan yang kita bina. Mungkin seperti itu. Jadi untuk langkah-langkah pengembangan sumber daya manusia mungkin seperti itu. Jadi untuk mulai dari awal hingga akhir, mulai dari presentasi yang awal dari Mas Harjo, kemudian Mbak Asna dan saya Niki, selama ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiqh wa biqtariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.